Satu. Dewan juri yang kami hormati, merupakan sebuah aksioma yang sudah tidak terbantahkan lagi bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini memiliki kemampuan yang unik dan talenta yang sangat berbeda dengan manusia yang lainnya. Dan hal inilah yang memiliki kemampuan dan kelayakan yang sama untuk dikembangkan menjadi talenta yang spektakuler. Saya Belvan Nasrul Diantara dari SMA Negeri 1 Purworejo. Pada status quo menyatakan bahwa saat ini penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi menggunakan standar nilai seperti parameter rapot dengan SNMPTN maupun parameter nilai akademik dengan UTBK atau SBMPTN dan ujian mandiri. Dan saat ini sangat jarang penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada tes bakat dan minat. Sebelum saya menuju ke argumentasi yang akan saya berikan, saya ingin memberikan definisi kata kunci terlebih dahulu. Kata kunci yang akan saya berikan adalah satu, tes talenta bawaan, yang mana merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu. Dan yang kedua adalah kata kunci mahasiswa yang memiliki arti seseorang yang sedang mengikuti pendidikan tinggi. Dari dua kata kunci ini dapat saya ambil konklusi bahwa setiap mahasiswa yang akan memasuki dunia perkuliahan akan menggunakan tes sesuai bakat dan minat. Dari konklusi ini dapat kita ambil goals atau tujuan yang akan kita capai jika mosi ini terrealisasikan, bahwa lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia kerja akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang mereka punyai, sehingga performa kerja para pekerja di masa depan akan lebih baik lagi dengan final product, sumber daya manusia akan meningkat. Dewan juri yang kami hormati, penerimaan mahasiswa yang hanya menggunakan parameter tes akademik sangatlah problematik. Nilai akademik saja tidak dapat dijadikan ukuran seseorang untuk memasuki perguruan tinggi, karena ada banyak bakat yang saat ini mereka punyai belum difasilitasi oleh pemerintah dalam sistem penerimaan mahasiswa baru yang besar kemungkinan justru menjadi bidang kesuksesannya di kemudian hari. Namun harus terpaksa tidak berkembang karena harus mengikuti tes berdasarkan nilai akademik. Hal inilah yang berdasar bahwa permasalahan ini sangatlah problematik. Kemudian, menyusul dengan sangat problematik tersebut, saya akan memberikan pendirian dan mekanisme berupa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan dengan nilai akademik yang dilakukan oleh badan independen dengan menggandeng para pakar psikologis dan bimbingan konseling yang ada di satuan pendidikan SMA. Untuk membuktikan argumentasi yang saya bangun, mekanisme yang saya berikan tadi, saya akan memberikan 3 beban pembuktian. Yang pertama, mengapa mekanisme ini dapat dibenarkan serta bersifat penting dan mendesak. Yang kedua, bagaimana mekanisme ini dapat berjalan. Dan yang ketiga, mengapa mekanisme ini eksklusif dan dapat menyelesaikan masalah serta dapat terselenggara. Masuk kepada beban pembuktian pertama, sub argumen pertama. Mengapa mekanisme ini dapat dibenarkan serta bersifat penting dan mendesak? Mengapa dapat dibenarkan? Karena secara instrumen hukum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pada pasal 6 G menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa. Ini sangat koheren dengan pasal 13 ayat 4 dan pasal 41 ayat 3 yang menyebutkan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai bakat dan minat, dan perguruan tinggi wajib menyediakan sarananya. Jika kita melihat negara dengan indeks pembangunan manusia tinggi seperti Finlandia yang saat ini menjadi negara dengan IPM tinggi nomor 3 di dunia, di sana universitas dan sekolah sangat mengedepankan pentingnya peminatan berdasarkan bakat dan minat. Berbeda dengan di Indonesia yang hanya menggunakan pendekatan pengembangan bakat dan minat hanya formalitas belaka. Sub argumen kedua, mengapa penting dan mendesak? Karena saat ini penelitian baru-baru saja yang dilakukan menunjukkan angka 62% tamatan S1, hanya 27% yang melanjutkan karir sesuai dengan jurusan kuliahnya. Artinya apa? Artinya ini membuktikan bahwa ada kesalahan fatal di sistem penerimaan mahasiswa kita, sehingga mahasiswa yang tidak minat ke suatu jurusan justru masuk ke jurusan tersebut, dan akhirnya ilmu yang ia dapat dan perjuangan selama tahunan dalam masa kuliah tersebut berakhir dengan sia-sia. Masuk kepada beban pembuktian kedua, mengapa mekanisme ini dapat berjalan? Mekanisme ini dapat berjalan dengan cara melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan menggandeng pakar psikologi. Mengapa pakar psikologi? Karena hal ini sangat koheren dengan psikologi
khususnya psikologi pendidikan. Karena salah satu dasar psikologi pendidikan mengatakan bahwa jika kita menyenangi pekerjaan kita, maka kita akan sukses di pekerjaan tersebut. Hal ini juga disetujui oleh para pengusaha dan orang-orang sukses di dunia, seperti Warren Buffett, investor saham terkaya di dunia saat ini, dan Steve Jobs, pendiri perusahaan Apple di Amerika Serikat. Masuk kepada beban pembuktian ketiga. Mengapa mekanisme ini eksklusif, dapat menyelesaikan masalah dan dapat terselenggara? Dewan juri yang kami hormati, masalah kedepannya akan dihadapi oleh para mahasiswa adalah persaingan dunia kerja yang semakin ketat dan semakin ketat. Dan pada masa depan, hal ini dibuktikan dengan dunia karir yang sangat dominan dan cenderung tidak akan menggunakan jabatan struktural lagi, tetapi dengan pendekatan jabatan fungsional. Artinya, di masa depan, keahlian dan kemampuan teknis akan lebih diutamakan daripada administrasi. Mengerucut di Indonesia seperti CPNS, saya ingin memberikan contoh bahwa saat ini saja pemerintah telah menunjukkan kecenderungannya untuk lebih mengutamakan kemampuan fungsional yang terrefleksi dari penerimaan CPNS 2021 yang saat ini ada sekitar 20 formasi jabatan yang fungsional dan akan terus dikembangkan untuk menggantikan penerimaan jabatan struktural. Menurut Lembaga Administrasi Negara, saat ini terdapat 37% PNS yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan karirnya. Pernyataan ini juga didukung oleh Menteri Pan-RB yang mengatakan bahwa latar belakang PNS yang bekerja saat ini banyak yang tidak nyambung dengan job list yang pemerintah berikan. Dan untuk menjawab permasalahan yang sudah saya kemukakan barusan, tentunya pendidikan tinggi yang menjadi penyumbang angkatan kerja terampil di Indonesia harus memiliki concern lebih tentang pengembangan bakat dan minat. Sehingga apa? Sehingga ke depan para pekerja memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan pekerjaannya, dan tujuan yang saya sampaikan di depan akan tercapai dengan sumber daya manusia yang meningkat dan kemampuan kerja, performa kerja di masa depan akan lebih baik lagi. Dengan itu saya menyatakan bahwa saya mantap, lugas dan tegas mendukung mosi ini. Terima kasih.